Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu baru semangat. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pemirsa serta kakak-kakak adik-adik Ngupsus, yaitu ngobrol seputar kampus dimanapun berada, serta antum-antum semua. Gimana hari ini, sehat lah po? Sehat Ustaz. Agak semangat lah po hari ini ya. Udin gimana nih, kayak orang jatuh cinta aja? Udah jatuh cinta kemarin Ustaz. Oh gitu, kamu gimana, ada masalah? Enggak Ada masalah dengan selapoh? ada Ustaz. Ada apa masalahmu? Dia ngambil pacar saya Ustaz. Oh, ngambil pacar kamu. Ini keren anak Ustadz yang satu ini ya. Oke. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lapoh, Udin, Redo, Ustadz mau nanya, pernah nggak di sekeliling kita itu ada misalnya tetangga atau sahabat atau kawan atau teman seperjuangan gitu, pernah nggak dia itu selalu mengejar dunia? Orang yang ngejar dunia ini yang gimana? Contohnya nggak mau sholat, nggak mau baca Quran, atau di kampus dia sibuk saja belajar. Emang belajar itu nuntut ilmu wajib, tapi sholat juga wajib. Maka ada nggak kira-kira lihat orang seperti itu? Ada Ustaz. Ada nggak? Sering gitu ya? Sering. Nah, maka hari ini, kita ngangkat tema apa? Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Maka artinya apa? Hubud dunia wal akhirah. Cintai kehidupan dunia, seimbangkan dengan kehidupan akhirat. Kebanyakan kita hari ini terlalu banyak sibuk dengan dunia. Maka ketika Allah kasih sebuah ujian Bapak Ibu di mana pemirsa yang berada, maka baru kita sadar. Kira-kira Ustaz tanya, maka kira-kira selama ini sholatnya kusuk gimana? Kamu lapoh, sholatmu kusuk ketika banyak rezeki atau ketika banyak utang? Banyak utang. Kamu ketika banyak ketika menerima gaji atau ketika menerima tagihan? Menerima tagihan Ustaz. Menerima tagihan. Kenapa ketika banyak utang sholat kita kusuk? Nah, contoh saya kaji gini ya. Nah, prinsip orang ngutang ngapain? Gimana kalau kawan itu ngutang ke kita? Kalau ngutang nangis-nangis gitu ya. Kalau kita minta uang bangi-bangi gitu. Kalau butang matanya mau di mata kucing gitu ya. Kalau kita minta uang matanya mau di mata harimau. Nah, gitu. Nah, penyakit orang butang. Ada 2 orang butang ke rumah, ke tempat lapoh. Orang pertama ketoknya pintu rumah lapoh atau rumah Udin. Dia ketoknya pintu rumah sampai rusak isi rumah awak dibuatnya. Ada orang kedua tapi dengan cara baik. Nah, dengan cara baik dia assalamualaikum, waalaikumsalam. Karena lapoh sering tidur, akhirnya bangunnya jam 9. Sedangkan orang butang sudah subuh. Karena kesana sering tidur dan lain sebagainya, apa yang terjadi? Orang ini lama nunggu. Ketika lapoh terbangun, lalu kemudian lapoh lihat 2 orang sudah duduk di pintu rumah, lalu kemudian lapoh tanya, orang pertama ini marah-marah ke lapoh. Nah, karena lapoh lama jaganya. Orang yang kedua jaga bangunnya gitu. Orang kedua dia minta maaf ke lapoh. Kita yang namanya tamu kita suruh masuk. Pertanyaan Ustaz, kira-kira kalau orang ini minjam uang, lapoh atau Udin semuanya ngasih orang pertama atau orang kedua? Orang kedua. Orang kedua. Kenapa orang kedua? Karena dia berusaha bijaksana. Berusaha baik. Kalau kamu?
Karena dia minjamnya baik-baik, Ustaz. Oke, karena mintanya baik, baik. Mungkin begitu pula kita adik-adik dengan Allah. Kenapa kadang-kadang kita terasa kusuk? Gak mungkin, masalah kita banyak Bapak Ibu, pikiran kita banyak, hidup kita berantakan, rumah tangga kita mohon maaf apalagi. Gak mungkin minta ke Allah seperti ini doanya. Ya Allah, samo jonan patang, gak perlu panjang-panjang, amin. Mungkin bisa seperti itu kita doanya? Enggak, pasti lebih kusuk. Maka wajar ketika utang banyak, baru kusuk sholat. Selama ini kemana saja? Sibuk dengan dunia terus. Artinya apa adik-adik? Seimbangkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhir. Apa yang diseimbangkan? Berapa waktu dalam satu hari? 24 jam. 24 jam. Nah, bukan artinya seimbangkan itu 12 bagi 2 enggak. Anggap sholat berjamaah atau selama bulan Ramadan ini sholat berjamaah di masjid itu habis waktu misalnya yang sholat perharinya 10 menit. 5 kali 10 berapa? 50. Carilah dunia 23 jam 10 menit. Dalam mencari dunia 23 jam 10 menit, kadang-kadang dalam sholat kita sering lupa dengan pekerjaan kita. Dan dalam bekerja lupa, berarti tinggal lebih kurang 23 jam 10 menit dalam bekerja lupa dengan sholat kita. Tapi kenapa dalam sholat ingat dengan pekerjaan kita? Sholat seperti itukah kita bawa nanti menghadap kepada Allah? Maka hari ini ayo kita di bulan Ramadan ini, karena dunia cuma sementara, dunia cuma tempat kita tinggal, bukan tempat meninggal. Jangan terlalu mengejar dunia, suatu saat akan disakiti oleh dunia. Tapi kejarlah akhirat, karena akhiratlah nanti adalah tempat yang terbaik bagi kita. Maka kalau ada kawan-kawan kita yang hari ini masih ngejar dunia, ayo saling ingatkan. Bisa kira-kira? Nah, itu dari Ustadz. Kira-kira ada pertanyaan nih. Ustadz ada hadiah, selalu bawa hadiah Ustadz. Nah, janganlah kamu terus lapoh bertanya. Sarungnya lagi Ustaz. Oh, mau sarung lagi kamu. Oke, lapoh. Apa pertanyaanmu? Jadi Ustaz, kemarin saya ketemu sama kawan Ustaz. Terus? Dia tanya sama saya, Oh, lapoh. Saya tanya, ada surga dan neraka lapoh? Terus? Saya kan bingung dong. Saya kan masih segini Ustaz. Betul. Bingung saya jawab Ustaz. Jadi saya bilang aja, saya sholat sama puasa di bulan Ramadan ini tidak perlu saya neraka dan surga. Betul. Karena saya ikhlas-ikhlas aja lah, saya bilang kan. Kalau saya berhenti minta surga, tak dikasih ternyata. Kalau saya minta di neraka kan nggak enak juga kan Ustaz. Ya betul. Maka saya bilang, saya tidak perlu lah surga dan neraka, yang penting saya ikhlas-ikhlas saja. Oh kan. gitu. Jadi menurut Ustaz, kira-kira pertanyaan kawan saya ini tadi Ustaz, ada surga dan neraka ini, dan tadi Ustaz bilang bahwa hidup kita kan sementara di dunia ini, hidup selamanya di akhirat. Iya Ustaz. betul. Jadi menurut Ustaz, dengan pertanyaan kawan saya tadi gimana Ustaz? Dia tanya ada surga dan neraka Ustaz. Berarti dia belum yakin. Kan dalam rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6 Ustaz. 6. 1. Percaya kepada Allah Ustaz. 2. Percaya ke Nabi Muhammad Ustaz. 3. Percaya ke kitab-kitab. 4. Percaya ke siapa? 4 ke mana? Rasulullah Nabi. 6. Percaya 5. Percaya ke hari kiamat. Hari kiamat. Yang ke-6. Percaya ke mungkar nakir. Mungkar nangkir. Nah, bagi orang mungkar nangkir. Percaya ke kadar baik, kadar buruk. Bisa juga kamu menyesatkan saya. Nah, artinya apa? Kalau ada orang yang belum percaya seperti itu, pertanyaan Ustaz, kira-kira di dunia ini ada orang kaya, ada orang miskin nggak? Ada Ustaz. Ada. Untuk orang miskin, ada orang kaya untuk apa? Untuk ngasih sedekah sama dia Ustaz. Untuk motivasi. Bagi orang miskin, ada orang kaya untuk apa? Untuk ngasih sedekah Ustaz. Untuk dikasih sedekah. Oke. Nah, tambah litak Ustaz. Besok kamu jangan ngaji lagi ya. Hilang konsep Ustaz ini buat kamu. Nah, artinya apa? Kalau seandainya tidak ada surga neraka, baru kita sholat untuk apa? Allah Ustaz. Untuk Allah.
Kalau tidak ada surga neraka, sedekah kita untuk apa? Sedangkan di akhir ayat Allah mengatakan, "Man qala la ilaha illallah akhiru dakhalal jannah." Pernah dengar hadis itu? Barang siapa di antara hambaku atau umatku, kata Nabi, selama hidup di dunia tidak pernah sholat, tidak pernah baca Quran, tapi mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, insya Allah masuk surga. Itu hadis Nabi itu sahih atau enggak? Sahih. Kalau sahih itu yakin enggak kamu? Yakin. Kira-kira kamu percaya ke kawanmu atau percaya Ustaz? Atau percaya ke Allah? Oh, itu keren kamu namanya. Nah, maka hari ini Bapak Ibu Adik, maka jangan jadikan setiap amal ibadah kita untuk kita kejar surga. Tapi kita beribadah itu adalah untuk Allah. Kenapa? Kalau minta surga nanti kalau seandainya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita akan sakit. Maka sama kamu curhat ke misalnya ke Redo. Tidak semuanya Redo akan mendengarkan curhatmu. Maka Ustaz selalu sampaikan, curhat ke manusia suatu saat akan disakiti oleh manusia. Karena manusia hati dan pikirannya mudah berubah. Tapi curhat kepada Allah, karena Allah tidak akan pernah berubah. Kalau selama ini tempat bersandar kita adalah pundak manusia, telinga manusia, sudah saatnya kita ganti tempat bersandar kita adalah tempat sejadahnya Allah, telinga sejadahnya Allah, bentuk curhat kita kepada Allah. Maka dari itu, ayo sahabat-sahabat semuanya, mulai hari ini kita yakin jangan ibadah untuk minta surga neraka, tapi minta redha Allah. Karena masuk surga bukan karena amal, tapi masuk surga karena redha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anta, bagaimana dengan kamu ya Rasul? Kata Rasul, kita sama kok sahabat. Nah, itu barangkali Redo. Ya. Kamu sering bertanya, oke, saya kasih hadiah ya. Ya kecil aja lah ya, kamu lah banyak ya. Untuk THR saya jual di rumah. Oh iya, oke, mantap. Iya, iya betul kamu ya. Oke, siapa lagi yang udah yang mau bertanya? Saya Ustaz. Nah. Tadi Ustaz bilang itu Ustaz yang tentang utang. Ya, saya teringat utang teman saya yang lama itu Ustaz. Utang kamu tidak teringat, teman aja yang teringat gitu. Utang saya nggak ada Ustaz. Oh, enggak ada kamu berutang. Oke, terus. Terus kalau kita ingatin lagi mana tuh Ustaz? Oke, kalau tapi dia tetap nggak mau bayar. Oh gitu, ya. Ngelak-ngelak dia Ustaz. Oke, nah bagi kita yang berutang, ayat yang paling banyak, yang paling panjang dalam Al-Quran ini, Quran Surah Al-Baqarah itu tentang hutang. Karena dengan hutang, yang awalnya jadi kawan, bisa-bisa jadi lawan. Dulu jadi sahabat, sekarang jadi musuh. Dulu menolong kita, sekarang menggolong kita. Maka bagi kita yang berhutang, siapapun yang berhutang, maka wajib dibayar. Kalau dia nggak mau juga bayar, biarkan saja, ikhlaskan saja. Karena Allah nanti yang membalas. Kenapa? Kalau orang jahat kepada kita, kita jahat kepada orang yang sama, terus beda kita dengan dia apa bedanya? Maka yang baik itu, orang buruk kepada kita, yang baik itu adalah ketika orang jahat kita balas dengan kebaikan. Kalau orang buruk dibalas dengan keburukan, lalu beda kita dengan dia apa? Maka jangan saling dendam satu sama lain. Biarkan, ikhlaskan saja. Allah yang akan mengganti berlipat ganda. Maka hati-hati dengan utang. Apalagi di bulan Ramadan. Apalagi sebelum meninggal. Pernah enggak kamu pernah enggak mau pergi menyolatkan jenazah? Pernah? Pernah. Kenapa kata orang? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada ini yang berhutang, ameh nambah bingkah, pitih nambah bilang. Artinya apa? Hutang sampai mati. Kalau tidak dilunasi, kita akan ditanggung nanti di yaumul qiyamah, di alam kubur, kemudian juga di yaumul qiyamah. Maka Bapak Ibu yang hari ini berhutang, sebelum ajalnya datang harus perbanyak bayar hutang. Ingat utang kita, jangan ingat utang orang lain. Maka mulai hari ini sama-sama kita jadikan dunia ini, karena dunia ini cuma sementara, tapi akhiratlah selama-lamanya. Hidup di dunia ini Bapak Ibu ibaratkan merantau ke Jakarta. 1 tahun kita merantau ke Jakarta, pulang-pulang bawa mobil Pajero, walaupun auto rental. Kira-kira kecil orang di kampung tuh kawan. Bangga orang Tapi puluhan tahun kita merantau, nggak bawa apa-apa. Kira-kira apa kata orang di kampung kepada kita? Dihina kita, dihujat kita. Redo misalnya lapoh semuanya, pulang dari sini nanti Ustaz kasih uang 75.000. Ustaz kasih bawa koper 7, bawa ke Jakarta. Sampai kita ke Jakarta,
Sampai apa enggak? Koper 7. Uang 75.000. Sampai ke Jakarta? Enggak. Itu apa yang kata kamu tadi? Nebeng truk, Ustaz. Nebeng truk. Minta ongkos kata Ya, supirnya. nebeng truk, Ustaz. Enggak bisa. Artinya apa adik-adik? Kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu, kita ingin pulang. Akhirat ini sebentar kok. Karena akhirat ini tempat tinggal kita. Bukan ingat akhirat ini bukan tempat bukan tempat meninggal kita, bukan tempat tinggal kita, tapi tempat meninggal kita. Maka di dunia ini cuma sementara. Maka begitu pula kita ingin pulang tapi nggak punya bekal. Maka di bulan Ramadan ini jangan lagi hubut dunia, jangan lagi cinta kepada dunia, tapi yang harus kita perbanyak adalah cinta kepada akhirat. Nah, karena siapa tadi sudah bertanya? Redo, nih hadiahnya untuk Redo. Oke. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Hari ini sudah membersamai kami yang tak bosan-bosannya. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat Bapak Ibu dan bisa nanti sama-sama kita dipertemukan insyaallah di lain waktu dan juga dikumpulkan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu barangkali Bapak Ibu jangan selalu lupa like, comment, share and subscribe dan sama-sama kita nonton, share ke banyak teman karena membahagikan sebuah kebaikan akan bernilai pahala di sisi Allah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.